Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok.
Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat menjamah melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi milenial, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, semangatnya luar biasa. Kok saya bisa janjian BL Singer pemusik ya? Tadi sebelum naik mimbar, saudara, saya perayaan penyalaan lilin dulu, saudara. Jadi bajunya ditentukan merah.
Makanya ya sudah sekalian, saya nggak janjian sama bos feeder, sama imam musik sudah. Mewakili rayon 18 GPI Harapan, ibu gembalanya suruh nyalain lilin ya. Tadi di video di bawah. Tapi sekolah minggu sama ibu gembalanya. Jadi hari ini kalau saya pakai baju ini karena sekalian penyalaan lilin sudah. Tapi hari ini saya lihat banyak yang baju merah juga jemaat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan berbicara sangat luar biasa. Sebenarnya hidup itu untuk apa, Master? Coba siapa yang tahu? Bagiku hidup adalah untuk siapa? Untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Waduh, di dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau saudara saat ini dikasih kesempatan hidup, lakukan hidup kita untuk Tuhan. Jangan kita sia-siakan hidup ini karena kedagingan kita, karena kesia-siaan. Tapi bagaimana sesuai dengan Filipi 1 ayat 21? Bagiku hidup adalah untuk Kristus. Hidup yang bagaimana? Orang yang hidupnya untuk Kristus, saya percaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelumnya kita baca dulu yuk 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Puji Tuhan, suasana Natal sudah mulai. Kita masuk di bulan Desember, lampu kelap-kelip. Bagaimana hati kita tetap menyala, amin. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 16, kita baca sama-sama yuk. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya, yuk 1, 2, 3. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Kalau saudara mau mengetahui pikiran Tuhan, biarlah hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau mengikuti, mengerti apa maunya Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, kita harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang berjalan dengan tuntunan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, saya percaya pikiran kita selalu pikiran Tuhan yang menguasai hidup kita. Sehingga sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah untuk Kristus. Karena pikiran kita adalah pikiran selaras dengan pikiran Tuhan. Orang yang tidak egois, orang yang hidupnya tidak kesia-siaan, selalu memikirkan bagaimana kehidupan kita selaras apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 21. Tahun dibuka dulu. Filipi pasal 1 ayat 21. Iya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sangat bersyukur ajaran Tuhan Yesus, keteladanan Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada ajaran di luar Yesus. Supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling mengampuni, bukan mengutuk, saudara. Orang yang punya pikiran Kristus selalu pikirannya yang baik, yang positif, yang membangun. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ini adalah kita selalu memikirkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena kita memiliki pikiran Kristus, sehingga apa yang kita pikirkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, hanya apa yang bisa kita menyenangkan hati Tuhan. Sehingga sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah untuk Kristus, adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup di dalam Kristus itu ada kepastian. Bukan muka-muka lagi, bukan mudah-mudahan lagi. Inilah yang harus kita banggakan, kita punya Tuhan Yesus. Kalau pikiran saudara sudah mulai pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak membangun, itu bukan dari Tuhan. Karena bagiku adalah hidup untuk Kristus.
supaya segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua sisi kehidupan yang begitu penting bagi hidup manusia, yaitu hidup atau mati. Siapapun sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, tetap kita akan mengalami, kita dipanggil Tuhan. Siapa yang mau hidup selama-lamanya di dunia? Saya nggak mau. Cepat atau lambat saudara pasti ada gilirannya untuk menuju rumah, yaitu Bapa di surga. Hidup dalam kekekalan. Bagaimana? Apa yang harus kita persiapkan selama masih ada kesempatan? Persiapkan dirimu mulai sekarang. Masalah boleh ada, goncangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi itu tidak menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Mencintai Tuhan itu adalah harga mati. Jangan saudara punya masalah, saudara mulai bersungut-sungut, mulai menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup itu tanpa masalah. Sesuai Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kita harus tetap jaga damai sejahtera. Kuatkanlah hatimu. Kita harus kuat, tetap jaga hati, jaga pikiran kita supaya kita tidak kehilangan semangat kita, tidak kehilangan damai sejahtera kita. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan mengalahkan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Kenapa Tuhan akan mengalahkan, memberikan solusi? Karena Tuhan berjanji roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Masalah boleh ada, jangan takut, jangan khawatir. Hari-hari ini banyak orang takut mati. Saudara boleh takut, tapi kalau saudara tidak punya Tuhan Yesus, mati dan hidup adalah miliknya Tuhan. Amin. Yang penting bagaimana kita cari perkenanan Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kehidupan ini ada dua sisi yang penting, yaitu hidup atau mati. Baik hidup maupun mati, kedua-duanya adalah milik Tuhan Yesus. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita baca yuk, Yohanes pasal 1 ayat 4. Yohanes pasal 1 ayat 4, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup. Kalau kita ada di dalam Kristus, pasti ada kehidupan, saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara boleh takut kalau saudara di luar Yesus tidak ada kehidupan, tidak ada jaminan, saudara. Makanya jangan takut kalau saudara hidup untuk Kristus. Tidak perlu takut. Yang kita takutkan kalau saudara tidak ada di dalam Yesus. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita bersyukur loh, punya ajaran yang sangat luar biasa, supaya kita saling mengasihi, saling mengampuni. Bukan untuk-untukin, saudara. Bukan nyumpain orang, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Apa yang kau ucapkan ada pertanggungjawaban. Gak ada yang gratis. Hati-hati. Anak sekolah minggu aja tahu. Hati-hati gunakan mulutmu, yes. Jangan sembarangan. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi emosi, jangan untuk-untukin anakmu. Bertobat. Walaupun anak kita jengkel, lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Bapamu yang di surga melihat ke bawah. Apa yang kita lakukan Tuhan Maha tahu.
Tuhan itu tidak pernah tidur, selalu mengawasi anak. Baik hidup maupun mati, kedua-duanya adalah milik Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ia bukan saja pemberi hidup, tetapi Ia juga menyediakan sarana penopang kehidupan, supaya hidup yang dikaruniakan dapat dipertahankan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jika kita pusatkan perhatian dan pikiran kita kepada kehidupan kita sendiri, maka kita menjadi takut dan khawatir. Kalau kita memikirkan kehidupan kita, kepentingan kita, kita menjadi takut dan khawatir. Tuhan Yesus memperingatkan kita dengan serius. Mari kita baca Matius 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25. Mari kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan sangat serius memperingatkan tentang Matius 6 ayat 25, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kita hidup. Ia yang akan membantu kita untuk menjalaninya, saudara. Jangan putus asa, jangan khawatir. Karena Tuhan berjanji sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10, Tuhan akan memberikan hidup dalam kelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang putus asa, banyak orang kecewa karena memikirkan kehidupannya sendiri. Dia tidak pernah merenungkan betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Kalau saudara merenungkan bagaimana kehebatan Tuhan, kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun saudara ada masalah, saudara bisa mengucap syukur. Banyak orang tergeletak di rumah sakit. Hari-hari ini kalau orang yang sakit stres pasti, karena suasana COVID ini belum beres. Sangat stres. Saudara bersyukur bisa sehat, menikmati berkat Tuhan, bisa beribadah, itu satu anugerah. Anugerah yang luar biasa. Semestinya hati dan pikiran kita berpusat pada hidup. Berpusat pada hidup, tetapi pada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Artinya bagaimana kehidupan kita harus berpusat kepada Sang Pemberi kehidupan. Jangan kita memikirkan masalah hidup ini. Kalau masalah hidup ini banyak masalah, saudara. Tapi kita harus berpusat bagaimana Sang Pemberi kehidupan itu begitu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara menghargai bagaimana Sang Pemberi kehidupan, saudara tidak akan stres, saudara tidak akan kecewa. Inilah rumusan hidup yang sesungguhnya, bahwa kematian itu adalah rahasia Allah. Sekarang apa yang harus kita pikirkan, saudara? Kita pikirkan bagaimana kehidupan kita bisa mencari kehendak Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Ada dua hal yang Allah tidak, di sini dikatakan apa? Bukankah bagi hidup manusia. Yang pertama adalah hari kematian. Itu manusia nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Bu Nini dipanggil Tuhan kapan? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang kedua, hari kedatangan Tuhan Yesus. Nggak ada yang tahu, saudara. Jika kita pusatkan perhatian dan pikiran kita pada kematian, maka kita akan menjadi takut, khawatir, dan putus asa.
Kalau hidup saudara, sisa hidup ini untuk Tuhan, saudara mati pun enggak takut, saudara. Enggak takut, saudara. Yang mengerikan itu kalau saudara jauh dengan Tuhan, tidak memiliki Tuhan Yesus. Nah, itu perlu saudara cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menganjurkan kita untuk memusatkan perhatian dalam kehidupan ini, saudara. Itu menjadi haknya Allah, saudara. Jadi untuk kehidupan kematian itu hanya Tuhan. Bagian kita apa, Bu Gembala? Selagi masih ada kesempatan, Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Pada Allah menetapkan segala sesuatu menurut kuasanya dan menetapkan langkah hidup manusia. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pentingnya pikiran kita supaya kita berpusat kepada Allah. Mari kita baca di dalam Amsal 24 ayat 9. Amsal 24 ayat 9 kita baca sama-sama. Ini adalah kalau pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Amsal 24 ayat 9, 1, 2, 3. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 24 ayat 9 ini berbicara apa? Berbicara tentang suatu kebodohan, saudara, suatu kesia-siaan. Tetapi biarlah pikiran kita berpusat kepada bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini adalah yang benar, yang rohani sesuai dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Biarlah pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita tidak ada kesia-siaan, suatu kebodohan. Banyak orang stres memikirkan masalah, banyak orang khawatir, takut karena apa, saudara? Pergumulan masalah belum dijawab Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak peduli. Itu suatu kebodohan. Kalau doa saudara belum dijawab Tuhan, ambil doa puasa. Tidak ada yang mustahil. Amin. Kemarin saya kuatkan Pak Malau, ambil doa puasa tiap hari perjamuan suci. Apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, oleh kuasa darah Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Tidak ada kekuatan lain, kita nggak bisa mikir, saudara. Amin. Hanya tuntunan Roh Kudus saja. Saya sampaikan, Bapak ambil doa puasa, ajak istri ambil perjamuan suci, baca 1 Korintus 11, 24, 25, 23, 24, 25 itu baca sebelum perjamuan suci. Saya kuatkan. Secara medis mungkin begini menakutkan, tapi kita punya kuasa, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Itu yang membangun iman kita, pikiran kita. Supaya pikiran Kristus berada di dalam kita, kita harus membiarkan Kristus menguasai seluruh hidup kita. Makanya manusia roh ini harus kita bangun, saudara. Harus kita bangun, saudara. Puji Tuhan, sampai hari ini saya bisa kuat berpuasa walaupun belum disuruh Pak Niko. Udah hampir 2 bulan lebih. Karena itu salah satu kekuatan kita untuk menjalani hari-hari bersama Tuhan. Amin. Itu saja, saudara. Tadi sebelum datang ke sini, satu, ayo Mak, saya lagi penyembahan. Ambil kita, uji menyembah Tuhan. Kemarin Pak Wakil 2 telepon, saya biarin, saya lagi menyembah Tuhan. Membangun roh kita, saudara.
supaya pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Masalah itu nggak diundang datang, saudara. Kalau saudara dalam hadirat Tuhan, paling tidak saudara kuat, saudara. Amin. Kuat. Bagaimana caranya supaya pikiran Kristus itu ada di dalam kehidupan kita? Jawabannya ada di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pada pasal 2. Pikiran Kristus, mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 8. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Ini adalah ayat yang terakhir, saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, 3 sama-sama. Dengan kita mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, ini egois, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menganggap pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan kamu melangsungkan diri sendiri dan mengambil sama-sama Allah dan bersama-sama manusia. 8 sama-sama, yuk, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, mantap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran Kristus di sini sesuai Filipi 2 ayat 2 sampai 8 adalah penuh kasih. Pikiran Kristus adalah di sini adalah rendah hati. Kalau ada yang masih sombong, tidak ada kasih, belum ada pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang melayani. Ayat 7. Penuh kasih ayat 2. Rendah hati ayat 3. Melayani ayat 7. Pikiran Kristus adalah taat ayat 8. Pikiran Kristus adalah pikiran tanpa batas, namun ia pusatkan perhatian dan pelayanannya dalam panggilannya. Hari-hari ini saya sangat terberkati. Ada seorang pondok pesantren, punya pondok pesantren, tapi anaknya memilih mengikut Tuhan Yesus. Dia jumpai Tuhan Yesus. Ada seorang haji umroh, Tuhan Yesus menampakkan diri. Betapa bahagianya. Saya kalau nyetel itu jujur roh saya dibangun, supaya kita lebih menghargai kasih karunia Tuhan. Saudara kalau punya wifi setel itu, saya sangat terberkati. Kalau saudara nonton risik, saudara emosi, doakan. Doakan. Topang tangan. Hal-hal yang membangun, tonton. Saya sering lihat itu, saudara. Orang ustaz di jamaah Tuhan bertobat, terima Tuhan Yesus. Itu saudara, itu membangun kerohanian kita. Khotbah-khotbah, pendeta-pendeta, ujian penyembahan. Ayo, jangan kita memikirkan hal-hal yang membuat kita stres. Kalau nggak bisa tidur, itu aja nyetel, itu puji-pujian. Dengan khotbah-khotbah, orang yang bertobat dipanggil Tuhan, itu sangat membangun, saudara. Ini adalah kita mengisi pikiran-pikiran yang baik, saudara. Supaya apa? Hidup kita itu nggak stres, nggak takut, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ia dapat menjadi orang hebat, kaya, ternama, setia pada tujuan hidupnya. Dengan apa, saudara? Walaupun ia dicobai oleh iblis dengan berbagai hal yang menggiurkan, namun dia tidak tergoyahkan oleh panggilannya. Ini adalah keteladanan Yesus, saudara. Ia menjaga pikirannya hal-hal yang kudus. Pekerjaannya berpusat pada Allah Bapa, rencana Bapa yang mengutus Tuhan Yesus
berpusat pada panggilannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mempunyai prinsip sesuai Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Mari jaga pikiran kita, supaya pikiran kita tidak disesatkan, pikiran kita tidak digoyahkan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan 1 Korintus 2:16, miliki pikiran Kristus. Ini artinya apa? Mengetahui kehendaknya. Kita sesuai dengan tuntunan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, menghargai bagaimana pengorbanan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita punya moto, bagiku hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ini salah satu adalah moto cinta Tuhan, adalah harga mati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Mari Roh Kudus, Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Mampukan kami Tuhan, mencintai Tuhan adalah segalanya, mencintai Tuhan adalah harga mati, supaya kami punya moto, bagiku hidup adalah untuk Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahwa melakukan kehendak Bapa, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, itu adalah salah satu hidup adalah untuk Kristus. Dan saya percaya orang yang hidup untuk Tuhan, mati pun mendapat keuntungan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua. Mari kita pujikan pujian setia-setia. Kita pakai berdiri ya. Motonya katanya setia sampai mati, tapi tepuk tangannya loyo banget. Ayo kita bertepuk tangan di atas kepala bahwa kita mau ikrarkan bahwa kita akan setia sampai mati. Apapun tantangan yang ada di depan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Salam Bapak Ibu semua yang hadir. Puji Tuhan. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman oleh Gembala Pendeta Nini Kristianti STH. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayan Ibu. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya di tempat ini. Kami silakan untuk berdiri agar kami dapat mengenal lebih lagi. Baik, semua
yang setia, menjadi kerinduan kita semua untuk berdoa bagi jiwa-jiwa baru diselamatkan bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru sampai minggu yang lalu 138.504.000, sumbangan sukarela dari 59 kakak sampai dengan minggu lalu 121.355.000, total 259.859.000 yang sudah digunakan sebesar 54.883.000, total saldo saat ini 204.976.000. Ditambah dengan sumbangan bahan bangunan 50 sak semen dari jemaat. Terima kasih atas partisi Bapak Ibu semua, dan kami selalu memohon kepada saudara Bapak Ibu semua mendukung dalam doa dan dana. Kegiatan sepekan, kegiatan 3 minggu masih tetap diliburkan. Ibadah raya minggu depan tanggal 20 Desember 2020 diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama pukul 7.30, ibadah raya kedua pukul 10, ibadah raya yang ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu masih tetap melalui online YouTube. Akan ada pemberkatan nikah antara Saudara Rizky Kurnianto Lingga dengan Saudari Ayudora Burupinem pada tanggal 19 Desember 2020 di Medan, berarti 1 minggu lagi. Kebetulan keluarga hadir, kami dukung dalam doa semua acara berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkatinya. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020 3 kali. Ibadah Natal pertama 7.30 WIB, ibadah Natal kedua pukul 10 WIB, ibadah Natal ketiga pukul 17 WIB. Dan ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2021 diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 8 WIB dan ibadah kedua pukul 10 WIB disertai dengan perjamuan suci. Mengingat untuk ibadah raya kedua terlalu penuh, maka dihimbau bagi jemaat yang rindu beribadah agar bisa hadir pada mengatur waktunya untuk hadir di ibadah pertama atau yang ibadah yang ketiga sore hari. Anjuran dari GBI Pusat bagi seluruh pengerja untuk berpuasa tanggal 7 sampai dengan 27 Desember 2020. Berdoa bagi Indonesia damai, NKRI, keadaan ekonomi tetap stabil lebih maju. COVID-19 cepat berlalu. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh, dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai, Bapak Ibu bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan, dulu sekarang dan selamanya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Ajar pula kami memiliki kesetiaan yang sama seperti Engkau Tuhan, tidak berubah juga Tuhan.
Terima kasih Tuhan, mengingatkan kembali kami untuk memiliki hati dan pikiran-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Tidak ada yang perlu kami takutkan lagi, karena kami percaya Kau punya rancangan yang baik dan indah untuk kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Nini Kristiani yang sudah menyampaikan firman. Pakai lebih dan lebih lagi Tuhan, urapi secara penuh Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Urapi Tuhan sebagai seorang gembala yang akan mencari anak-anak-Mu yang hilang, membalut yang luka, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, mengingatkan yang salah jalan Tuhan, menegur yang melenceng Tuhan. Beri hikmat, kebijaksanaan, ketegasan Tuhan, beri ketulusan, beri kejujuran Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi melalui beliau berharapan dan sekitarnya dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anaknya Maria dan Santo Tuhan, berkati masa remaja mereka, berkati kekudusan mereka Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi contoh bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Kepala Pembina kami beserta wakil-wakilnya, satukan mereka dalam tali kasih-Mu memenangkan bangsa-bangsa. Karayan, wakil karayan, Gembala Cabang, Gembala Ranting, Gembala Kul, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di tempat di mana pertempatan mereka, di situ akan dituai banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Titip Indonesia Tuhan, kami rindu melihat Indonesia yang memuliakan nama-Mu. Titip Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintah, mari atas sampai yang paling Kau pilih roh yang takut akan Engkau, sehingga keputusan yang diambil Tuhan melihat hati-Mu dan nama-Mu semakin ditinggikan di Indonesia ini. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Untuk virus corona Tuhan, kami tengking Tuhan, kami hancurkan kuasa, kami tolak keluar dari Indonesia, kami larang masuk. Terikat gereja satu deret ini Tuhan, biar tetap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Setiap orang yang melihat tempat ini, mendengar tempat ini, yang masuk di tempat ini diberkati Tuhan, dijamah hati. Kami rindu juga Tuhan, pembangunan rumah-Mu tetap berlanjut Tuhan. Engkau sudah memulai, kami percaya Engkau akan menyempurnakannya. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap orang punya persoalan, tapi bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar, akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, apabila ada pergumulan pribadi, silakan disampaikan kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau dengar Tuhan, jerit setiap anak-anak-Mu yang muncul dari hati yang hancur. Engkau tidak pernah menganggap remeh doa yang muncul dari hati yang hancur. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Malau Tuhan, kesembuhan ada di sana, kesehatan ada di sana Tuhan, ketenangan ada di sana Tuhan, iman tetap ada di sana. Yang perlu pekerjaan Engkau berikan Tuhan, yang perlu jodoh Engkau pertemukan Tuhan. Tetap jaga kekudusan anak-anak-Mu di tempat ini dan dengar semua doa mereka. Kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan, kuduskan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, dan berkati Tuhan sudah memberi berlipat-lipat kali. Tuhan, biarlah semua doa ini sempurnakan oleh doa yang wajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan, beri berkat dari yang akan disampaikan oleh hamba. Kekasih-kekasih Tuhan, cuci mata Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan